Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian tauhid setiap hari Ahad pekan yang kedua. Alhamdulillah kajian pada pagi hari ini Ahad tanggal 13 Dzulqa'dah tahun 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 11 Mei 2023. Semoga kajian pada salah satu hari ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah, insyaallah. Salam dan salam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, tabi'in dan mudah sampai kepada kita secara kemudian akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang selamat pagi untuk insyaallah setelah pengajian nanti ada pemeriksaan mata yang ada jamaah setelah kajian selesai kita ngopi bersama kita saksikan ada pemeriksaan mata kepada jamaah yang memang memerlukan untuk diperiksa matanya. Insyaallah. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan kajian subuh pada hari ini seperti biasa yang akan memberikan kajian tersiar kepada kita semua dan yang terhormat Bapak Ustaz Masjid Haji Abdul yang Purwanto. Alhamdulillah beliau juga berada di tengah kita. Mari kita simak bersama, semoga apa yang kita sampaikan akan menambah ilmu bagi kita dan meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara pada hari ini ada persayangan dan yang berjamaah insyaallah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Jadi insyaallah nanti setelah kajian ada ngopi bersama di teras masjid dan seperti telah saya sampaikan untuk pemeriksaan mata ya kepada para jamaah yang memerlukan. Sehingga dari saya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ustaz bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak sekalian, kembali kita sampaikan adalah yang diajarkan oleh Allah untuk kita ungkapkan melalui lidah dan harus diyakini
sempun, dan ilmu tauhid yang paling tinggi adalah bisa menghayati kemudian membuktikan keyakinan bahwa Allah tetap terpuji apapun yang terjadi. Berarti setan akan membisikkan kepada kita untuk meragukan keterpujian Allah. Ya. Contohnya, kalau Allah Maha Terpuji, Allah Maha Penyayang, mengapa banyak orang-orang yang kelaparan? Mengapa banyak orang yang sakit mata? Pak Yusuf tadi bukan hanya mata biasa, tapi mata pencaharian, gitu kan? Kalau kata Iwan Fals, kalau kau benar pengasih dan penyayang, mengapa galunggung meledaknya di Garut, bukan di kota aja yang banyak yang bermaksiat, gitu kan? Nah, itu tuh bisikan setan semuanya, ya. Bisikan setan semuanya. Ketika kita mengatakan kalau Allah Maha Pengasih dan Penyayang, kenapa galunggung nggak dipindahkan ke kota aja, gitu? Tapi kalau kita punya tauhid, kita meyakini Allah memang menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Kemudian juga keterpujian Allah itu ada pada segala nama-nama, sifat-sifat dan pekerjaannya, dan ada yang tahu, ada yang tidak, hikmah dibalik setiap takdirnya. Tetapi kalaupun kita tidak tahu, kita meyakini bahwa itu ada hikmahnya. Dan kalau orang yang ditakdirkan tahu, dia bisa menjelaskan hal-hal yang dipertanyakan seperti tadi, ya. Jadi baru-baru ini saya dapat video tentang debat 3 orang tokoh, gitu ya. Ada ahli Islam, ya. Kemudian ada ahli fisika dan ada ahli filsafat, ya. Mereka memperdebatkan tentang eksistensi Tuhan, ya, kalau kita sebut Allah. Dan ternyata di setiap ujung perdebatan itu yang menang yaitu yang ahli Islam. Apapun yang ditanyakan, jawabannya semua sudah ada dalam Al-Quran, ya, gitu. Tapi bahasanya bahasa yang bisa mencengangkan yang ahli fisika sama ahli filsafat tadi, ya. Nah, kadang-kadang kita merasa bangga, ini permasalahannya. Kita merasa bangga bahwa kita sudah mendapat pendidikan, ya, sampai ke pendidikan tinggi, ya. Kemudian merasa kita bisa berpikir dan bisa kita cerdas, gitu. Sekarang kalau kalian, ini yang sederhana saja, kalau kalian merasa bahwa Allah harus mengatasi kemiskinan, harus mengatasi penderitaan, ya. Kemudian ketika Allah tidak mengatasi itu, dikatakan bahwa Allah kurang terpuji, ya, walaupun tidak dikatakan oleh kalian, gitu kan. Lalu kalau kalian merasa cerdas, mengapa dunia carut marut kayak gini? Terima nggak bapak-bapak ibu-ibu dibilang begitu? Terima nggak bapak-bapak ibu-ibu yang sudah lulus perguruan tinggi, yang sudah sekolah, yang sudah merasa cerdas, ya? Mengapa dunia carut marut seperti ini? Mengapa di masjid ini aja mungkin masih sudah ada diskusi, perdebatan, perselisihan? Padahal cerdas-cerdas nih. Terima nggak bapak kalau disalahkan bahwa dengan kacaunya dunia ini, dengan adanya perselisihan di warga dan lain sebagainya, berarti bapak percuma pun sekolah, nggak ada kecerdasannya. Terima nggak? Enggak. Enggak. Ini bukan salah kita, kan ini banyak faktor, betul nggak? Banyak faktor, ya. Waktu kita aja yang pas-pasan kecerdasannya dibilangin itu nggak terima, gitu kan? Ya apalagi Allah yang sempurna. Kalau nggak sempurna dan Allah punya jawaban yang tepat, hanya ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ya. Jawaban itu disebut hikmah, ya. Nah, oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah ayat ke 269 Allah Ta'ala berfirman, yu'til hikmata man yasha. Allah memberi hikmah itu kepada siapa yang kehendaki. Nah, itu terserah Allah juga, kan? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Tapi kalau orang itu sampai diberi hikmah oleh Allah, maka dia telah diberi kebaikan yang banyak,
bisa mengambil pelajaran dari pernyataan ini kecuali orang yang cerdas, orang yang betul-betul menggunakan akalnya. Jadi akal kita kalau cerdas itu tadi akhirnya bisa paham, nerimanya bukan nerima bahwa ya saya yang salah, ya saya yang kurang cerdas, bukan, nerima bahwa Allah telah menakdirkan begitu, pasti ada kebaikan di situ. Tugas kita adalah menjalaninya dengan ridho, berpedoman pada syariat Allah, lalu kita pun nanti akan mendapat ridho Allah. Makanya hikmah atau kecerdasan dan ketawidan itu puncaknya adalah selalu bisa bersyukur, ya, selalu bisa bersyukur. Itu puncak daripada hikmah. Ya, kalau tadi surat Al-Baqarah 269 ya, barangkali perlu dibuka ulang. Surat Luqman surat ke-31 ayat ke-12, Allah menegaskan salah seorang hambanya yang diberi hikmah, dan itu bukan nabi. Luqman itu bukan nabi. Berarti kita nggak bisa banyak alasan kalau yang diceritakan ini bukan nabi. Luqman diberi hikmah. Walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah. Fama yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh kami telah beri Luqman itu hikmah untuk bersyukur kepada Allah. Barang siapa bersyukur, maka dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Karena Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan, kekafiran, penolakan kita. Tadi buruk sangka kita, Allah tidak rugi sedikit pun, tidak berkurang keterpujiannya sedikit pun, walaupun kita melakukan kedurhakaan apapun, ya. Allah tetap terpuji begitu. Maka seorang yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kafir tidak bersyukur, sesungguhnya Allah tetap kaya dan tetap terpuji. Nah, ini penting untuk belajar ilmu syukur, ya. Belajar ilmu syukur itu puncak daripada tauhid yang benar, puncak daripada penerapan keimanan yang benar, bahkan itu puncak daripada hikmah. Kalau tadi disebutkan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, siapa yang diberi hikmah itu telah diberi kebaikan yang banyak. Maka dalam hadis juga dijelaskan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Hadis muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapat kebaikan, maka dia akan dibuat faqih, dibuat mengerti tentang agamanya, ya, baik urusan akidah, baik urusan ibadah, baik urusan muamalah, ya. Ada 4 aspek, ya, yang harus dikuasai tentang agama kita, yaitu akidah, ibadah, muamalah, dan jinayah, ya. Akidah itu adalah keyakinan, kemudian ibadah itu adalah ritual, muamalah adalah perdata, jinayah adalah pidana, ya, kayak gitulah gampangnya. Jadi semua itu justru harus dipelajari oleh setiap muslim, ya. Sementara kalau ahli hukum positif, hukum yang buatan manusia, mereka biasanya menspesialisasi diri, misalnya kalau mau perdata atau pidana kayak begitu, ya. Dan itu pun belum tentu bisa diterapkan semuanya, tapi hanya untuk diperdebatkan di pengadilan. Tapi kita tidak perlu membandingkannya. Kenapa? Karena sebagai muslim yang bertauhid, kita harus mencukupkan diri dengan hukum Allah. Ya, surat Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47. Ini belajar tauhid itu harus meyakini 4, meyakini surat Al-Maidah 44, 45, dan 47 itu, yaitu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dhalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun, ya. Siapapun yang memutuskan perkara, ya, menghukumi atau menetapkan hikmah tadi, ya. Jadi hukum dengan hikmah itu satu rumpun. Artinya hikmah yang paling tinggi itu yaitu berhukum dengan hukum Allah. Nah, gitu, ya. Siapapun yang berhukum dan menghukumi manusia tidak dengan hukum Allah, dia orang kafir.
kafir kekal di neraka. Kalau apa? Kalau dia menghukumi itu dengan menolak hukum Allah. Yang kedua, siapapun yang menghukumi tidak ada hukum Allah, dia akan zalim. Kalau dalam hatinya ada pengakuan, tapi dia punya kepentingan, sehingga hukum Allah pun dipermainkan. Contohnya apa? Biasanya contohnya hukum waris, ya. Oh, dari anak bapak kabe, ya, kau mau mengurus mah, si neng gimana kita mau nanti, sebagai rakyat tapi kita jadi Islam gitu, ya kita sepakati aja. Kalau dalam Islam gitu, itu dolim, ya. Sebab apa? Sebab tidak dilarang kalau seorang laki-laki memberikan bagiannya kepada perempuan, tapi harus diterima dulu, jangan langsung dipaksa, harus disepakati. Saya punya anak 2, Maryam dan Yahya. Ya, saya kasih tahu karena tetap aja 2:1, tapi nanti kalau si adik Yahya ini mau ngasih ke teteh terserah, gitu kan. Tapi harus diterima dulu, bukan disepakati. Oh, kita mau sama anak kami sama Umi, udah bagi 2 aja, gitu kan. Itu yang dolimnya di situ. Walaupun mengakui hukum Islam, yang diterapkan bukan hukum Islam. Nah, misalnya ya, anak saya ini dapat warisan 300.000, ya. Kemudian si adik Yahya dapat 200, si teteh Maryam dapat 100. Sesuai hukum Islam? Sesuai. Setelah itu si adik bilang, yang 50.000 kasih aja ke teteh. Tapi sudah diterima nih 50.000. Itu boleh tidak seperti itu? Boleh, ya. Boleh. Kenapa? Karena sudah diterima dulu, baru dikasihkan. Tapi tidak boleh dipaksakan. Bisa dia bilang, teh, supaya tidak seperti mengakali hukum, adik mau ngasihnya 25.000 aja. Jadi teteh 125, adik 175. Jadi tidak 2:1 misalnya. Tapi tidak juga melanggar hukum Islam, gitu kan, bahwa saya dapat lebih. Boleh juga? Boleh. Jadi boleh ngasih 50.000, boleh ngasih 25.000, terserah itu. Tapi harus diterima dulu. Kenapa harus diterima dulu? Karena manusia itu sangat mencintai harta, ya. Surat Al-Adiyat kan, ya. Nah, jadi lihubil khairi la syadid khair, di sana artinya harta. Manusia itu sangat mencintai harta. Ya, 300.000 mah gampang. Coba kalau warisannya 300 miliar. Ya bangga. 300 miliar dibagi 200 miliar, 100 miliar. Mau nggak ngasihnya 50 miliar ke saudara perempuannya? Belum tentu. Itu masalah. Kedoliman itu di sana jadinya. Ketika dari awal disepakati saja dibagi 2, itu dipaksa, 1 harus sepakat, yang kedua kan belum diterima. Jadi gitu, terima aja dulu misalnya. Itu golongan yang kedua, ya, yang dolim. Yang ketiga adalah wa man lam yahkum bima anzalallahu falikahumul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum atau menghukumi dengan apa yang diturunkan Allah, dia orang yang fasik. Ma wal fisqu, apa itu kefasikan? Al-khuruj min at-tha'ah. Fasik itu segala sifat keluar dari ketaatan, itu fasik, ya. Asal tidak taat itu disebut fasik. Yang disebut fasik itu segala bentuk pelanggaran tata cara, itu fasik. Dia belum tentu kafir. Dia juga mungkin tidak zalim, tapi dia mengakali hukum, ya, mengakali hukum supaya tadi, ya, supaya dia tidak kena, lalu menganggap bahwa itu boleh. Yang tadi ini mah dimusyawarahkan aja dulu, musyawarahkan, kompak semuanya, udah sepakat, gitu kan, kayak begitu. Itu kefasikan yang keluar dari ketaatan dengan mengakali hukum. Contohnya misalnya di Bandung baru ada euforia, Persib jadi juara walaupun eleh terus pertandingan berikutnya, kan. Nah itu ketika Persib bertanding dari jam 3 sampai jam 17 sore misalnya, ada orang-orang yang nggak mau ketinggalan 1 detik pun nonton Persib, padahal di antara jam 3 sampai jam 5 itu ada waktu asar, ya. Maka dia sengaja, ya, jam 10-nya dia jalan-jalan dulu ke Subang, ya, supaya bisa jamak kosong gitu. Dia pas pertandingan Persib dia tadi, wah, saya pas semua udah jamak kosong gitu kan, jadi tidak akan kelewat. Itu secara hukum sepertinya boleh, secara
ngalih jalan supaya ya dengan salat tapi lebih tahu waktu nonton Persibnya. Itu bentuk-bentuk kefasikan itu seperti itu ya. Mengalih hukum padahal sudah jelas dia melanggar hukum gitu ya. Nah itulah 3 konsekuensi kalau kita tidak berhukum dengan syariat Allah. Nah baik, Allah Ta'ala berfirman dalam surat ke 28 yaitu surat Al-Qasas ayatnya ayat ke 68 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Dan Rabbmu, Tuhanmu yaitu Allah, menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Allah mencipta, Allah memilih apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah pilih. Manusia tidak bisa ikut campur. Yang dimaksud tidak ada pilihan itu seperti itu. Kita telah diciptakan sebagai orang Sunda atau orang Jawa. Orang Sunda kita orang Jawa ya. Itu orang Pulau Jawa maksudnya. Itu tidak ada pilihan karena sudah terjadi. Ya. Kemudian juga Allah telah memilih dari ciptaannya namanya orang Arab. Sudah kita nggak bisa ikut campur itu ya. Lalu di mana letak pilihan kita? Letak pilihan kita adalah menerima bahwa Allah menguji kita dengan pilihan. Itu berat ya. Surat ke-20 surat ke-18 Al-Kahfi ayat 29. Ya. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu, dari Allah. Faman syaa'a falyu'min. Kalau yang mau beriman dengan kebenaran dari Allah itu, ya berimanlah dengan benar, berimanlah dengan serius, jangan setengah-setengah. Dengan beriman tapi masih ragu-ragu gitu. Faman syaa'a falyakfur, siapa yang mau kafir, sama kafir jelas gitu. Jangan takut-takut gitu kan. Artinya Allah membebaskan kita kalau mau kafir. Cuma ujungnya yang gak enak. Inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang yang zalim tadi, yaitu orang yang kafir, api neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Wa iyastaghiitsu, kalau mereka meminta minum, yughasu bima'in kamuli, dia akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yasfil wujuh, yang akan mengelupaskan kulit wajah mereka. Isa syarab wa sa'at muttafaqah. Inilah minuman yang sejelek-jeleknya dan tempat kembali yang seburuk-buruknya, yaitu siksa neraka. Jadi kita diberi berita, kita boleh memilih. Ya, mengatakan kafir mah hanya siap masuk neraka. Tapi kan belum terjadi. Tapi kan bisa benar bisa ada, itulah resikonya. Kalau kamu ragu-ragu, siapa aja masuk neraka. Gitu. Itu resikonya. Kasih tahu kan gitu. Makanya Allah menginginkan kita bertauhid, kita beriman itu bukan terpaksa, tapi betul-betul kita memilih karena kita meyakini ini kebenaran, gitu ya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, karena sudah jelas sejelas-jelasnya mana yang petunjuk, mana yang kesesatan. Fa yakfur bit taghut, siapa yang kufur kepada taghut, kepada sembahan-sembahan yang lain selain Allah, wa yu'min billah, dan berpegang teguh pada keimanan kepada Allah, yaitu tauhid, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia sungguh telah berpegang pada tali yang amat kuat, amat kokoh, lan fisoma laha, yang tidak akan putus, tidak akan lepas kalau dia pegang erat-erat. Wallahu sami'un alim, namun Allah juga Maha mendengar siapa yang memang meminta kepadanya, berdoa kepadanya dengan sungguh-sungguh ingin terjaga keimanannya. Alimun, Maha mengetahui siapa yang layak mendapat hidayahnya. Nah, ini juga dari urusan pilihan. Ada yang betul-betul tidak ada pilihan
pilihan bagi makhluk, ada yang makhluk dibolehkan memilih, tapi ada konsekuensinya. Juga urusan hidayah. Ini di ayat sebelumnya, yaitu di surat Al-Qasas surat 28 ayatnya ayat 56 ya. Yaitu Allah berfirman kepada nabinya, kepada rasulnya, nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah atau petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah yang paling tahu siapa yang berada dalam hidayahnya. Nah, jadi kalau Nabi Muhammad SAW saja diberi peringatan, kamu tidak bisa beri hidayah kepada yang kamu cintai. Contohnya siapa? Ada yang tahu? Yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, tapi sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam. Abu Thalib, ya, pamannya yang ikut membesarkannya sejak kecil, ya, itu tidak mendapat hidayah. Dan juga nabi-nabi yang lain, ya. Ada yang anaknya kafir, Nabi siapa? Nabi Nuh. Ada yang ayahnya kafir, siapa? Nabi Ibrahim. Ada yang istrinya kafir, ya. Nabi Lut, ya. Nabi Nuh juga, ya. Kemudian juga ada yang istrinya solehah, suaminya kafir, siapa itu? Asia, istrinya Firaun. Nah, jadi kita memang khawatir juga, ya, bahwa jangan-jangan keluarga kita, saudara kita, istri kita, anak kita, orang tua kita itu belum dapat hidayah yang penuh dari Allah. Tapi daripada mikirin orang dalam urusan hidayah, mah pikirin diri sendiri. Jangan-jangan saya juga tidak bisa mempertahankan hidayah ini, ya. Makanya harus minta kepada Allah, harus berdoa, ya. Cara kita menjaga hidayah itu ada 3, yaitu DIL. Ini sering saya sampaikan, ya. D-nya apa? D-nya doa, I-nya itu ilmu, ngaji kayak gini ilmu, L-nya lingkungan, ya. Kita harus berteman dengan orang-orang yang baik, yang akan mengingatkan kita untuk mempertahankan keimanan, punya deal yang baik. Deal bukan deal bahasa Inggris, deal DIL, doa, ilmu, dan lingkungan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, hidayah itu dibagi 2. Pada hidayatul irsyad wal bayan, hidayah berupa bimbingan dan penjelasan, itu dibolehkan. Rasulullah SAW menyampaikan, para sahabat, tabiin, ya, kemudian para ulama, para ustadz ini menyampaikan hidayah yang jenis pertama, hidayah yang memang bisa dilakukan oleh manusia. Hidayah memberikan penjelasan. Nah, tetapi untuk membuat seseorang itu betul-betul menerima dan mengamalkan hidayah itu mutlak hak Allah. Itu disebut hidayah itu taufiq, ya. Taufik artinya wafaqa yuwafiqu, perkenan, ya. Allah memperkenankan dia untuk memahami lalu mengamalkannya, itulah hidayah taufik. Ini yang dimaksud. Tidak ada yang bisa memberi hidayah selain Allah. Yang dimaksud bukan hidayah hakikatnya apa? Taufik, ya. Jadi ada seseorang misalnya, kamu udah kaya raya kok belum berhaji, belum dapat hidayah, salah. Dia sudah dapat hidayah, yaitu dia tahu wajib berhaji dan sudah kaya, cuma belum dapat apa? Taufik. Dia belum bisa mengamalkannya, ya. Makanya tugas kita yaitu mensyukuri dulu hidayah yang kita punya. Sekarang kita duduk di masjid, biasa kan, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami untuk bisa mengikuti pengajian, mengikuti taklim. Kenapa? Kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, nanti Allah akan menambah lagi, menambah hidayahnya, menambah amal, menambah rizkinya, ya, menambah ilmunya, ya. Kan kalau kita punya uang 100.000 disedekahkan 50.000, bakal bertambah nggak yang 100 tadi?
bertambah, walaupun awalnya berkurang dulu 50. Tapi kalau 50 dikalikan 10 aja udah 500, jadi 550 uang kita. Harus yakin. Punya ilmu misalnya, saya ngajar bapak-bapak, apakah ilmu saya jadi berkurang karena disampaikan? Bertambah, kenapa? Karena harus cari bahan baru lagi untuk bulan depan, betul kan? Itu kan masih bertambah. Ya. Punya istri solehah, ya, disyukuri, bertambah solehnya, gitu maksudnya. Jangan salah paham. Walaupun bertambah jumlahnya juga bukan mustahil, itu nanti di surga. Jadi ibu-ibu jangan marah dulu ya. Seorang suami wajib meniatkan ingin menikah lagi, tapi harus jelas ya. Yaitu seorang mukmin wajib ingin masuk surga. Dan kalau di surga, bapak-bapak akan menikah lagi dengan bidadari surga. Ngerti nggak Bu? Seorang suami wajib meniatkan untuk menikah lagi, yaitu wajib ingin masuk surga. Kalau mengamalkan nikah lagi nggak wajib, sunnah di dunia ya. Jadi meniatkannya wajib, mengamalkannya sunnah, ya. Tidak sampai wajib ya. Nah, seri Pak. Ini ngerti nggak? Yo, bagi yang belum menikah lagi tenang, ada bidadari surga Pak. Kalau masuk surga tenang ya. Nah, kembali kepada ayat tadi, yaitu surat 28 ayat 68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah menciptakan apapun yang Dia kehendaki, dan Allah memilih dari ciptaannya, terserah Allah. Kalau sudah jadi pilihan Allah, kalau sudah Allah tetapkan, sudah tidak ada pilihan. Nah, itulah yang disebut takdir. Takdir itu tidak ada pilihan, yang tertulis itu pasti yang terjadi. Tapi kita tahunya takdir setelah terjadi. Sementara yang belum, kita belum tahu. Maka disitulah kita ada pilihan untuk menjemput takdir kita yang seperti apa. Tapi ya agak berarti lagi ya. Tapi saya jelaskan dengan ayat-ayat. Yang pertama, Allah telah menakdirkan dari 12 bulan ada 4 bulan yang haram, dan itu tidak ada pilihan buat kita. Allah menakdirkan dari sekian ribu bahkan mungkin jutaan ya masjid di dunia, ada 3 masjid yang diutamakan. Masjid apa saja? Masjid Surul Iman salah ya. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, itu tidak ada pilihan, kita terima aja. Ya. Allah menakdirkan dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Bulan apa saja? Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Kemudian satu lagi bulan Rajab, nanti 2 bulan sebelum Ramadan. Nah, kita sekarang pengajian ini di pekan kedua, ahad kedua, bulan Zulqa'dah, dan juga bulan apa? Bulan Masih bulan Mei. Jadi ahad kedua bulan Mei sekaligus ahad kedua bulan Zulqa'dah. Berarti kita sekarang di bulan haram. Seharusnya kita berbahagia. Kenapa? Karena nilai pengajian hari ini itu lebih besar pahalanya daripada pengajian bulan lalu. Iya, karena ini adalah bulan Zulqa'dah, salah satu dari bulan haram. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang ditetapkan dalam ketentuan Allah, dalam kitab Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu Allah juga menetapkan ada 4 bulan yang haram, bulan yang terhormat, bulan yang di situ nilai waktunya lebih berbobot dibanding bulan-bulan yang lain ya. Fala dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tadimu fihinna anfusakum ya. Meskipun di bulan haram ini kita mendapat nilai lebih kalau berbuat kebaikan, dilipat gandakan lebih dari bulan lain, tapi fala tadimu fihinna anfusakum,
lebih besar dari bulan lain. Kalau begitu di bulan lain boleh bermaksiat, sama juga tidak boleh. Ini mendingan mau sahur Ramadan kan ya. Wah itu kalau enak orang-orang dia tidak orang sahur kebelah terus maghrib, tetap saja nggak boleh gitu. Ya. Wah saya pengen ngumpulin dia, tapi sekarang bulan Ramadan nanti aja setelah Syawal tetap aja nggak boleh. Tapi nilai dosanya lebih besar kalau melakukannya di waktu-waktu yang dihormati di sisi Allah. Kenapa? Karena menghormati syiar-syiar agama Allah itu menunjukkan ketakwaan. Jadi takwa itu harus ada buktinya. Ya, tidak boleh hanya ngaku-ngaku doang. Salah satunya yaitu surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 32. Ya, sekaligus kita juga berdoa ya semoga ada jemaah di sini yang sedang berangkat haji semoga hajinya mabrur diterima. Dan kita semua juga bisa berangkat lagi ke Baitullah baik dalam umroh maupun haji. Dan kita juga mendapat pahala yang besar seperti pahala berhaji dengan memanfaatkan 10 hari pertama Zulhijjah nanti yang pahalanya bisa lebih daripada orang yang syahid fisabilillah kalau kita gunakan dengan baik ya, dan juga berkurban di hari-hari nahar ya, hari-hari penyembelihan tanggal 10, 11, 12, 13. Tapi yang terbaik tetap tanggal 10 ya, karena 10 hari pertama Zulhijjah itu yang lebih diutamakan daripada hari lain. Nah ini diantara nilai-nilai waktu-waktu yang berbobot ya. Nah berbuat dosa di bulan-bulan haram lebih besar dosanya dari bulan-bulan yang lain. Waqatilul musyrikina kafatan, dan merangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhan. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana kalian diperangi oleh mereka secara keseluruhan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah Allah akan berpihak kepada orang yang bertakwa. Allah akan menyertai orang yang bertakwa. Makanya kalau ada masalah itu jangan lihat masalahnya. Kalau ada orang yang ganggu kita, jangan lihat orangnya. Lihatlah diri kita sudah lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah atau tidak. Jadi jadikan musibah yang kita hadapi ini sebagai peringatan. Wah kamu kayaknya harus meningkatkan lagi ketakwaan. Kamu harus mendekatkan diri lagi kepada Allah. Karena semua diatur oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa pun beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, gitu ya. Itu jaminan di dunia, belum lagi di akhirat. Wasabiqu ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu mendapat ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan surga yang seluas langit dan bumi uiddat lil muttaqin, itu pun disediakannya bagi orang yang bertakwa ya. Nah, dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi Allah telah menetapkan ada 12 bulan dalam setahun, ada 4 bulan haram, dan itu ketetapan agama yang lurus. Maksudnya apa? Ada orang yang menetapkan lain, ada orang yang menetapkan lain, tapi itu pasti menyimpang ya. Misalnya 12 bulan dalam setahun disepakati baik oleh orang Islam maupun orang Nasrani maupun orang Yahudi, bahkan oleh orang Cina sekalipun ya. Jadi 1 tahun Islam ada berapa bulan? 12 bulan. 1 tahun Masehi ada berapa bulan? 12 bulan. 1 tahun Yahudi ada berapa bulan? 12 bulan juga. 1 tahun Cina ada berapa bulan? 12 bulan juga. Hanya nanti ketetapan mereka disimpangkan ya. Disimpangkan ketetapan mereka ya. Padahal itu ketetapan Allah. Itu terbukti tadi semua agama memiliki 1 tahun 12 bulan. Itu ketetapan Allah sejak menciptakan langit dan bumi. Dalam Islam ditetapkan bulan-bulan itu berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi diukur terhadap matahari, yaitu periode sinodis bulan, itu disebut periode sinodis. Jadi bulan mengelilingi bumi 27/3 hari. Tapi karena bumi juga bergeser ketika mengelilingi matahari, maka harinya ditambah kalau diukur kepada matahari jadi 29,53 hari. Itu 1 kali bulan mengelilingi bumi diukur terhadap matahari, itu disebut periode sinodis ya. Periode siderisnya, periode aslinya itu 27/3 hari. Nah kemudian bumi mengelilingi matahari ya dalam waktu 365/4 hari ya. Sehingga Julius Caesar menetapkan
Setiap 4 tahun ada tambahan 1 hari, 365 tahun. Kalau tahun nggak bisa, jadi berapa hari? 365 dalam 1 tahun. Kalau tahun nggak bisa, 366 hari. Ya. Itu setiap 4 tahun sekali. Tapi setelah penelitian yang lebih lanjut, ternyata ada perubahan. Itu perubahan di Vatikan oleh Paus Gregorius beberapa gitu ya. Akhirnya digeser 10 hari, dihilangkan, dan sekarang tahun kehabisan itu tidak selalu 4 tahun sekali, tapi setiap tahun. Ini ilmu matematik SD lah ya. Setiap tahun yang bisa dibagi 4 itu adalah tahun kehabisan, kecuali tahun abad, tahun yang berakhiran 00. Kalau tidak bisa dibagi 400 maka bukan tahun kehabisan. Berarti 1 tahunnya 365,2425 hari. Itu sudah mendekati penelitian astronomi yang mengatakan sebenarnya 1 kali revolusi bumi itu adalah 365,2422 hari. Jadi itu pun masih ada kemungkinan nanti pertambahan 1 hari setiap kira-kira 30.000 tahun ya. Itu ada pertambahan 1 hari ya dalam tahun yang sekarang, tahun Gregorian disebutnya. Kalau dulu tahun Julian disebutnya oleh Julius Caesar yang 4 tahun sekali. Jadi tahun 2000 tahun kehabisan bukan? Tahun 2000 nggak bisa karena bisa dibagi 400. Tahun 2100 bukan tahun kehabisan. Jadi tahun yang berakhiran 00 harus bisa dibagi 400 baru jadi tahun kehabisan. Kalau tidak bisa dibagi 400 maka dia bukan tahun kehabisan. Itu secara dibagi 400. Yang berakhiran 00 harus bisa dibagi 400. Jadi 2100 bukan tahun kehabisan. Tapi tahun 2000 kemarin tahun kehabisan. Ini dari penentuan Masehi. Kemudian Yahudi dengan Cina itu menambahkan 1 bulan untuk menyesuaikan dengan peredaran matahari. Jadi ada 1 bulan yang hanya bulan tambahan. Jadi 1 tahunnya 12 bulan, tapi nanti ada tambahan 1 bulan sewaktu-waktu. Makanya tahun baru Cina itu dekat ke Januari, dekat ke Januari, karena nanti kalau sudah beberapa tahun dia tambahkan 1 bulan supaya nanti balik lagi ke dekat Januari. Jadi kalau dalam ilmu yang saya teliti ya dulu waktu kuliah, Cina sering mengatasnamakan welcome to atau happy lunar calendar. Ternyata setelah diteliti, kalender Cina itu bukan kalender lunar, tapi kalender lunisolar. Lunisolar itu yaitu kalender bulan yang disesuaikan dengan matahari. Jadi dia menyebut lunar kalender itu juga bohong. Lunar kalendernya disesuaikan lagi, nanti ada 1 bulan tambahan. Arab Jahiliyah juga begitu. Nah itu Arab Jahiliyah menyebut nasi, ada nasi, bulan yang dilupakan. Udah pokoknya untuk menyesuaikan saja dengan supaya Ramadan tetap musim panas misalnya kayak gitu kan. Tapi itu dihapuskan kan. Diutusnya Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada ketentuan Allah ketika menciptakan langit dan bumi, yaitu 1 tahun 12 bulan, 12 bulannya berdasarkan peredaran bulan, dan dari 12 bulan peredaran bulan itu ada 4 bulan-bulan haram. Kapan itu ditetapkan? Sementara kalau menurut ilmu astronomi, penciptaan langit dan bumi yang kita tahu yaitu di Observable Universe dimulai sejak 13,7 miliar tahun yang lalu, yang disebut Big Bang. Kemudian dari Big Bang itu lahir bintang-bintang, yang bintang-bintang itu juga membuat ada unsur-unsur berat yang terbentuk dari hidrogen yang bergabung di intinya. Kemudian sekitar 4,7 miliar tahun yang lalu kabut planetary nebula yang membentuk tata surya kita, pusatnya menjadi bintang yang disebut matahari, bagian luarnya menjadi planet-planet. 9 miliar tahun setelah Big Bang. Ini sekarang perhitungan fisika. Bumi kita mulai terbentuk sejak itu. Apakah sudah ada hari? Sudah ada tahun? Belum sempurna. Nanti ada bagian bumi yang terlontar ke udara menjadi bulan, kemudian bulan mengelilingi bumi. Nah, setelah stabil barulah terbentuk 1 kali bulan mengelilingi bumi itu 1 bulan, dan 12 kalinya berarti 1 tahun. Dekat dengan periode bumi mengelilingi matahari, tapi tidak persis sama.
sampai 12 hari. Jadi rata-ratanya 11 hari. Kalau kemarin lebaran kita tanggal 31 Maret, betul kan? Itu lebaran Idul Fitri, maka tahun depan kemungkinan dikurangi 11 tanggal 20 Maret di sekitar itu. Bisa kurang bisa lebih, ya. Tergantung itu pemerintah atau Muhammadiyah, cuma itu aja. Sekitar 20 Maret, bedanya ada berapa hari? 11 hari, ya, tahun Masehi dengan tahun Hijriah kurang lebih antara 10 sampai 12 hari nanti. Jadi 11 hari plus minus, ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi bahwa Allah telah menetapkan 12 bulan dalam setahun sejak menciptakan langit dan bumi, yang dimaksud di sini adalah ketika Allah menuliskan takdirnya sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidaklah terjadi satu musibah pun di muka bumi maupun dalam diri kamu sendiri kecuali sudah tertulis dalam suatu kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakannya atau mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan hal itu mudah saja bagi Allah. Nah, ternyata takdir itu suatu keniscayaan, suatu keharusan. Sebab kalau kita menganggap tadi, ya, ahli fisika mengatakan kita itu terjadi keteraturan dari ketidakteraturan. Tiba-tiba saja ada ledakan besar, tiba-tiba saja terbentuk bintang-bintang, tiba-tiba saja ada kabut planetari nebula yang membentuk tata surya, lalu tiba-tiba saja bumi ada makhluk hidupnya. Itu sesuatu yang tidak mungkin sebenarnya. Sudah dituliskan sejak awal, ya. Jadi di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, Inna Allah kataba maqadirul khalaiq, sesungguhnya Allah menciptakan dan menuliskan takdir semua makhluknya qabla ayyahluqas samawati wal arda bi khamsina alf sanah, sebelum Dia menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. 50.000 tahun sebelum ada dimulai penciptaan langit dan bumi, semua takdir makhluknya sudah tertulis dan itu pasti terwujud. Itu beriman yang baik. Setelah Big Bang Sebelumnya 50.000 tahun. Penciptaan langit dan bumi itu kan dimulai dari Big Bang, dari percaya. Tadi percayanya kan dimulai dari Big Bang, penciptaan langit dan bumi. kalau langit bumi kan Nah itu keyakinan bahwa langit itu ada langit bumi, ada langit matahari, ada langit itu keliru. Langit yang 7 itu bukan berarti bahwa kita itu, ya, kita itu berada dalam 7 langit dan semuanya kelihatan, bukan berarti begitu. Langit yang bisa kita lihat itu baru langit pertama. Mau berapa miliar tahun cahaya sekalipun itu baru langit pertama. Berdasarkan surat Al-Mulk, ya. Kalau Profesor Baikuni menyebutkan begitu, bahwa bumi bulan itu langit pertama, matahari dan planet-planet langit kedua, matahari bersama gugus bintang langit ketiga, matahari bersama galaksi Bima Sakti langit keempat. Itu keyakinan yang keliru, ya. Profesor Jamaluddin selalu mengatakan langit itu 7 artinya tanpa batas, dan dengan diartikan 7 itu juga keliru. Kenapa? Karena dalam surat Al-Mulk disebutkan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Sungguh kami telah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Jadi selama ada bintang itu langit dunia. Jadi kalau Pak Yusuf meragukan bahwa langit bumi itu kan baru terbentuk 4,7 miliar tahun yang lalu, enggak. Selama masih ada bintang itu langit kita. Sejak awal Big Bang itu langit kita yang diciptakan, gitu. Ya, anggap saja langit yang lain yaitu berikutnya berdasarkan surat Fusilat. Jadi awal penciptaan, nah katakanlah 50.000 tahun sebelum Big Bang, anggap aja begitu. Belum lagi kalau Allah menyebut langit dan bumi 6 hari, harinya hari kita bukan? Bukan kan? Maka 50.000 tahun pun belum tentu 50.000 tahun kita, gitu. Jadi gampang sebenarnya kalau kita gunakan ayat demi ayat dengan benar, kayak gitu. Nah, saya katakan dalam hadis riwayat Muslim disebutkan sesungguhnya Allah telah menciptakan dan menuliskan takdir makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi, ya. Dalam surat Al-Hadid tadi ayat 22, inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu mudah saja bagi Allah. Nah, dia hubungkan dengan
Saya 7 tahun belajar di astronomi. Baru-baru ini saya nonton 5 episode tayangan di Netflix, judulnya Our Universe. Bagaimana asal muasal alam semesta menurut Big Bang tadi ya. Tadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu terbentuk Big Bang. Kemudian ketika bumi mulai mendingin, lalu bumi melontarkan kandungan es yang ada di inti bumi keluar angkasa. Tapi ternyata karena tertarik gravitasi bumi, akhirnya kandungan es itu turun kembali menjadi hujan. Nah, ketika turun hujan, mulailah ada makhluk hidup. Nah, begitu teori evolusi itu seperti itu. Nah, sementara yang 5 episode itu saya anggap, saya 7 tahun kuliah di astronomi kalah nih oleh 5 episode Netflix. Tapi kemudian karena saya belajar akidah, 5 episode itu juga kalah oleh 1 ayat Al-Quran ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 30, awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Tidakkah orang-orang kafir itu memperhatikan bahwasanya langit dan bumi tadinya menyatu, lalu kami pisahkan keduanya, lalu kami jadikan dari air segala makhluk hidup ya. Jadi hidupnya makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini karena masih ada air. Air yang dimaksud di sini bukan hanya molekul H2O, tetapi H2O yang berbentuk cairan. Karena air bisa berbentuk 3 wujud. Apa saja? Cair, uap, dan padat. Oh, plasma mana mungkin H2O, bukan H2O kalau plasma ya. Ini yang dimaksud molekul H2O. Molekul H2O mah hanya ada tiga bentuk ya. Ya kalau plasma itu sudah tidak ada elektronnya. Jadi ada 3 bentuk, yaitu cair, padat, atau gas ya, atau gas. Nah di luar angkasa sana tidak ada satupun planet, bintang, galaksi yang mengandung H2O cair kecuali di bumi. Ini kesimpulan dari 5 tayangan Netflix selama 5 jam itu diakui oleh Morgan Freeman yang menarasikannya. Penelitian modern tidak menemukan satu air yang berbentuk cair dimanapun di alam semesta ini kecuali di bumi. Nah berarti adanya bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup itu tidak mungkin kebetulan, tapi pasti direncanakan dan tidak ada yang lain. Tidak ada planet lain, tidak ada air yang berbentuk cair. Itu berarti takdir itu suatu keniscayaan, suatu kepastian. Karena ada yang merencanakan, maka kita bisa tinggal di bumi. Nah begitu. Nah oleh karena itu suatu kepastian, padahal prosesnya memerlukan tadi 13,7 miliar tahun. Apalagi hari-hari kita yang cuma beberapa ribu tahun lah kehidupan manusia. Apalagi beberapa umur singkat kita, semua yang terjadi ini pada hakikatnya sudah ada kepastiannya di sisi Allah. Hanya itu misteri untuk jadi ujian bagi kita, Nah kayak begitu. Nah oleh karena itu bagi orang yang beriman, dia akan dibimbing untuk menyongsong takdirnya dengan benar. Ini kesimpulan dalam masalah takdir, yaitu di surat 64 ayat 11, surat At-Taghabun ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidaklah terjadi satu musibah pun kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan siapapun yang beriman kepada Allah akan membimbing hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu ya. Nah, Allah membimbing hati orang yang beriman supaya bisa menyongsong takdirnya dengan benar, itu dengan tiga sikap, yaitu SSI. SSI itu singkatan dari syukur, sabar, dan istighfar. Ya. Para ulama menyebut alamatus sa'adah salasa. Jadi orang yang ditakdirkan Allah mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu orang yang imannya benar dan imannya membawa dia bahagia, itu ada 3. Idza utima syakara, kalau dia diberi nikmat dia bersyukur. Wa idza tuliya sabara, kalau dia diuji dia bersabar. Wa idza atnaba istaghfara, dan kalau
segera beristighfar. Tapi dari 3 sikap ini muaranya semuanya di syukur. Syukur itu ada 3. Syukur dengan lisan mengucapkan apa? Alhamdulillah atau sejenisnya, ya. Kemudian syukur dengan hati mengakui kebaikan apapun itu bukan kehebatan kita, bukan jasa kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras, itu semua karena Allah masih menyayangi kita. Mengakui semua nikmat itu dari Allah, ini syukur yang benar. Mutlak semua kembali kebaikan itu hanya milik Allah. Syukur dengan anggota badan menggunakan iman tadi dalam bertaatan, berusaha mempelajari maksud Allah memberikan takdir ini, apa yang harus saya sikapi ketika digunakan dalam bertaatan, maka itu bersyukur, ya. Rumus syukur adalah LHA, ya. Lisan memuji Allah, hati mengakui nikmat Allah, A-nya anggota badan atau amal perbuatan digunakan untuk taat kepada Allah. Rumus syukur apa? LHA. Yang kedua adalah sabar. Kalau kita mendapat musibah, biasanya sakit. Sakit itu harus disabari, yaitu jangan sampai mengeluarkan perkataan, jangan sampai melakukan perbuatan, bahkan berpikiran yang tidak diridhoi Allah. Itu kalau sabar. Sabar itu masih ada sakitnya, tapi kita menahan diri. Sabar itu artinya hafsun nafsi, menahan diri, ya. Tapi jangan kelamaan, karena kita punya tauhid. Sabar itu harus ditingkatkan jadi ridho. Kalau sudah terjadi ini takdir, Allah menakdirkan ini pasti ada maksudnya. Ridho, terima aja, ya, terima aja takdirnya sampai di sini. Ya, itu seperti kata siapa? Dasonya, takdir nama umat ya, orang keslain-lain gitu. Ya, gitu kan. Jadi kalau sudah ridho itu sakitnya jadi berkurang atau hilang. Berikutnya adalah syukur. Ternyata hikmahnya seperti ini, musibah itu, baru kita bersyukur. Jadi itu rumus sabar. Rumus sabar itu SRS, sakit, ridho, syukur. Makin cepat dia bersyukur, makin kuat imannya. Makin cepat dari sabar berubah jadi ridho, makin kuat imannya. Yang hebat adalah begitu dapat musibah langsung alhamdulillah, dia hebat. Dapat musibah alhamdulillah. Ternyata jelas di hati Allahnya kayak gini, tinggal saya menjalani hikmahnya apa. Nah kayak gitu dia paling hebat imannya. Makin cepat dia berubah dari sabar ridho, syukur, makin kuat imannya. Rumus istighfar. Kalau dia istighfar, dia harus melanjutkan dengan taubat. Nah setelah dia bertaubat, dia pun harus bersyukur karena dia diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk bisa mendapatkan ampunan, ya, menghilangkan kesalahannya sejak di dunia. Itu rumus istighfar, yaitu ITS. Saya ulang lagi, rumus syukur adalah LHA, lisan, hati, dan anggota badan semua kembali kepada meyakini keterpujian Allah. Rumus sabar adalah SRS, sakit, ridho, dan syukur. Ujung-ujungnya yaitu menemukan hikmah di balik musibah. Rumus istighfar adalah ITS, ya, yaitu istighfar, taubat, dan syukur juga. Jadi muaranya apa? Muaranya syukur. Kalau tauhid Bapak dan Ibu benar, itu ujung-ujungnya adalah bersyukur. Ujung-ujungnya adalah selalu bisa kembali tenang ketika mengingat Allah. Kembali tenang dengan mengingat Allah, dan itulah syukur, ya. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tentram dengan ingat Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan ingat Allah hati menjadi tentram. Ingat yang bagaimana? Ingat yang meyakini keterpujiannya dengan mengenal tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat dengan benar. Barulah dia bisa tenang. Bisa tenang dengan Allah secara benar. Ada orang jamaah bilang ke ustadznya, Ustaz, katanya dengan zikir kita menjadi tenang. Saya tadi malam lewat bagian dinding di dekat kuburan ada pohon beringin besar. Di sebelahnya ada pohon pisang lambe-lambe ketiup anginnya meringkat lalu pemuduk saya. Terus baca saja bisa-bisa Allahu la ilaha illallah qul huwallahu ahad. Alhamdulillah bisa. Tetap aja saya takut. Kenapa tuh Ustaz? Berarti kamu pikirnya hanya lisan saja. Karena pikir itu sama dengan syukur. Fadkuruni
Itu kan setara kan, setara Al-Baqarah 152. Zikir itu sama dengan syukur, yaitu LH. Apa LH? Lisan, hati, dan anggota badan. Jadi kamu zikirnya baru lisan saja, makanya hatinya masih sihir. Apalagi anggota badannya biasa maksiat, yang bobo itu kisih gitu. Jadi zikir yang membuat kita tenang dalam mengingat Allah itu kalau lengkap. Itu tadi disertai syukur, lisan, hati, dan anggota badan. Terus mulut terus ya mulut ingat ke Allah tapi pikirannya sih diri. Jadi nggak bisa tenang kan kalau begitu. Kalau sudah kembali semua juga makhluk Allah, tenang saja begitu kan. Kata akhirnya nggak usah lah takut, kamu juga makhluk Allah. Emang kamu loncat-loncat mau kenalan ya karena pocong loncat-loncat datang lagi kenalan nanti diviralkan loh gitu kan. Kalau kasihan dan mulai pocong lagi gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Puncak daripada tauhid adalah bersyukur, tapi ingat kita harus beriman kepada takdir. Takdir itu tidak ada pilihan dari Allah yang menentukan, tapi kita diberi pilihan karena kita tidak tahu. Ada yang bagian kita bisa memilih, ada yang bagian hanya ketentuan Allah, tapi itu pun tidak mungkin salah karena Allah Maha terpuji. Kedua, masalah hidayah. Hidayah juga ada hidayah yang bisa dijelaskan oleh manusia, hidayah itu irsyad wal bayan. Ada hidayah yang terserah Allah saja. Itu namanya hidayah taufik, ya. Terserah Allah saja. Tapi jelaskan dulu. Rasulullah SAW beritahu innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir sawa'un alaihim, sama aja. Anda tahu man tudhiru la yu'minun. Kamu beri peringatan atau tidak, mereka tetap tidak beriman. Ayat ini jelas ya. Al-Baqarah ayat 6. Apakah dengan itu Rasul berhenti berdakwah? Tidak. Cuma jadi terhibur ketika menjelaskan nah itu dia sudah ditakdirkan Allah, terkunci hatinya, tidak usah berhenti berdakwah, hanya taufik tetap dari Allah. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Di sini ada yang namanya Pak Taufik? Ada. Alhamdulillah. Ya. Dia belum dapat taufik untuk nikah lagi kan? Ya, tinggal nunggu taufik ya. Insya Allah Pak ada waktunya. Paling tidak nanti di surga Pak. Amin. Ya. Silakan Pak Yusuf, biasa tuh. Ayah penasaran Pak Yusuf punya. Mana? Jadi kalau saya simpulkan sekarang itu adalah hitam putih kalau menurut saya. Jadi tidak ada pilihan kalau akidah itu. Tidak ada pilihan ya. Betul. Tapi kalau pilihan neraka baik-baik. Beda dengan fikih. Fikih itu banyak pilihan. Ini saya lebih senang fikih. Oh, sudah fikihnya. Kita kan saya takut di sini. Silakan. Tanyakan. Ya. Ini kadang-kadang kita mendapatkan yang kontroversi. Ya. Seperti pada surat Maryam ayat 71. Jadi tidak seorang pun daripada mereka mendatangi neraka. Ini jadi semua kita itu akan mendatangi neraka. Tapi ada suatu hadis yang menyatakan bahwa tidak akan masuk neraka seseorang yang di dalam hatinya terdapat biji seberat biji sawi dan iman. Nah biar tidak terjadi salah persepsi, jadi saya sama-sama kita baca. Jadi dari satu ceramah ya. Biasa. Gaya guru saya nih satu Usman kasih ayat hadis dibagikan kemudian nanti dijelaskan tapi sudah meninggal ya rahimahullah ta'ala. Ya jadi begini, satu wa in minkum illa waridha, surat Maryam ayat 71 itu dijelaskan oleh para ulama tafsir bahkan para rasul pun akan dihadapkan dulu ke neraka lalu akan dibentangkan jembatan di atas neraka yang lebih tajam dari pisau ya, lebih tipis dari rambut dan tidak perlu dipastikan serambut di belah 7 nggak ada itu tadi misalnya. Tapi menyeberangnya itu beda-beda, ada yang menyeberang secepat kilat, ada yang menyeberang dengan berlari, ada yang melangkah. Tapi ketika menyeberang ada kaitan-kaitan di sisi kiri kanannya, ada yang berhasil. Tapi Rasul menyeberang terlebih dahulu lalu mengatakan Allahumma salli misalnya ya Allah selamatkan lagi umatku. Jadi Rasul pun masih mendoakan umatnya ketika menyeberang. Itu rincian daripada sirat. Wa in minkum illa waridha, tidak ada seorang pun yang akan mendatangi di antara kamu kecuali akan mendatangi neraka jahanam. Itu mendatangi bukan berarti masuk. Mendatangi itu yaitu lewat di atasnya. Yaitu yang disebut sirat. Bukan siratal mustaqim, itu masih sirat yang jadi disebutnya. Nah, kemudian
hadun nar. Jadi ini lanahi. Jadi tidak akan masuk neraka. Ahad bahkan ditegaskan di sini ahadun, seorang pun. Jadi nggak akan masuk neraka. Jadi jangan lewat neraka dulu. Tapi kalau di dalam Al-Quran semua akan masuk neraka dulu. Tapi lanjutannya menarik juga Pak. Lanjutannya apa ini? Jadi itu masuk neraka. Nah, iman itu masuk neraka. Yang masuk neraka. Lanjutannya gimana? Lanjutannya ini hadisnya. Itu kan hadis Muslim 132 itu ada. Bukan lanjutan daripada hadis ini apa ini di sini yang Bapak bagikan sendiri lanjutannya apa? Lanjutannya tidak akan masuk surga kalau seseorang yang di dalam hatinya tidak ada iman sedikit pun. Ya gitu tidak. Bukan begitu. Lanjutannya ini terjemahnya coba terjemahnya Bapak baca terjemahan. Tidak akan masuk surga kalau apa? Tidak akan masuk neraka seseorang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dan iman. Ya. Dan tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Nah, enak. Kibria. Iya, jadi kita nggak akan masuk surga semuanya Pak. Kalau Karena kita sombong. Iya. wah tadinya sudah berharap positif. Kan kita punya iman sebesar darah, jadi kita nggak akan masuk neraka. Kalau diartikan harfiah bakal begitu. Kalau diartikan harfiah, walaupun sebesar darah nggak akan masuk neraka sama sekali. Ya enak banget dong. Kalau diartikan harfiah, berarti bukan hanya nggak masuk neraka, tapi juga nggak akan masuk surga kok karena kamu punya sombong. Kita semua pasti pernah sombong di dunia ini, betul apa enggak? Nah, sombongnya yang terbawa sampai akhirat dibakar dulu di neraka. Baru setelah itu masuklah dia ke surga. Kan ada dua tadi hadisnya juga, bukan hanya iman sebesar darah. Ustaz, berapa lama itu Ustaz? Ya, Berapa lama di neraka? ya paling 200 juta tahun. Ini ada yang Nah, itu di sini. Nah, tapi sesuai dengan ayat dan sesuai dengan hadis, ayatnya yaitu surat 6 ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan imannya tidak dicampuri dengan kedzaliman yaitu kesyirikan, maka dia mendapat keamanan, itu tidak masuk neraka. Wa hum muhtadun, dan mereka diberi petunjuk. Artinya apa? Menggabungkan dalil-dalil yang mengatakan orang yang sebesar imannya sebesar darah tidak akan disentuh api neraka kalau dia matinya sama sekali tidak ada kesombongan, sama sekali tidak ada kedzaliman atau kesyirikan. Walaupun imannya hanya sebesar darah, maka dia akan diampuni semua dosanya, tidak akan masuk neraka. Sementara kalau imannya campur aduk, imannya mungkin bukan sebesar darah, imannya sebesar tampah, sebesar tampah, nyiru, sebesar nyiru, imannya lebih besar dari darah, tapi kecampuran kene. Dolim, ria, syirik, kecampuran kene. Sombongnya wayang ya tamah. Dikeremes gerak. Iya, masuk neraka. Enggak apa-apa iman sebesar darah tidak masuk neraka. Enggak jadi masalah. Tapi berdasarkan surat 6 ayat 82, keamanan yang sempurna didapat kalau tidak ada kedoliman, tidak ada kesombongan. Jadi harus digabung dong ayatnya. Iman sebesar darah, semua dosanya diampuni. Karena apa? Karena dia tidak ada kedoliman, karena tidak ada kesombongan. Walaupun hanya sebesar darah, hanya di surganya paling bukan surga paling tinggi gitu aja. Itu ada hadisnya, disebutnya hadis bitokoh. Ya, hadis bitokoh di silsilah Al-Albani nomor berapa ya? 35 kalau nggak salah. Di hari kiamat nanti Allah akan menunjukkan orang yang selamat karena imannya yang sebesar darah tadi. Yaitu ada orang yang punya catatan kejahatan 99 lembar, sejauh mata memandang catatan kejahatannya. Lalu ditunjukkan kepada orang itu, ini catatan kejahatanmu, kamu mengakui tidak? Apakah malaikatku dolim kepadamu? Jawabannya tidak, ya Allah betul itu perlakuanku. Aku yang melakukannya di dunia. Kamu punya kebaikan enggak untuk mengimbangi kejahatan ini? Aku nggak ingat ya Allah. Hari ini hari keadilan. Ternyata kamu punya kebaikan satu bitokoh, satu kertas kecil yang bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tulisannya begitu. Yaitu ketika dia mengucapkan syahadat. Maka
99 kejahatan itu kalah oleh ini, oleh satu lubang di toko. Fala yasqalu ma'asmillahi syai'un. Tidak ada yang bisa lebih berat dari tauhid sesuatu apapun. Sekali lagi, dia sudah diampuni semua dosanya, walaupun imannya hanya selembar kertas. Jadi harus digabung semua dalil-dalil, digabung. Iman sebesar tanah tidak akan disebut api neraka kalau apa? Ya kalau dia di akhir hidupnya cuma punya itu, cuma punya iman sebesar tanah, dosanya sudah diampuni. Tidak ada dolim lagi, tidak ada sombong lagi, baru dia tidak akan disebut api neraka. Jadi itu cara menggabungkan dalil-dalilnya seperti itu. Sebab kalau hanya mengandalkan iman saya lebih dari sebesar tanah, kesombongan kamu sebesar apa? Kedoliman kamu sebesar apa? Harus mikir. Jadi kalau digabung hadisnya tadi kita merasa iman kita memang tidak sebesar darah, kita lebih besar dari itu. Tapi kesombongannya, kedolimannya masih banyak. Nah, itu kalau di akhir hidup kita, hanya punya itu satu-satunya, tapi sudah tidak ada lagi kedoliman, sudah tidak ada lagi kesombongan, barulah meninggal la ilaha illallah, semua dosanya diampuni, dia langsung masuk surga, akan disedot di neraka. Surat 6 ayat 80. Kemudian hadis qudsi juga begitu. Hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, jika kamu datang kepadaku membuat dosa sepenuh bumi dan sepenuh langit, tapi kamu menemuiku tidak menyebutkan aku dengan sesuatu apapun, aku akan menerimamu dengan ampunan sebesar itu pula. Berarti semua dosanya diampuni. Jadi kembali yang dimaksud sebesar darah tidak disentuh api neraka itu yaitu pada akhir hidupnya, jika dia murni, yang lainnya sudah tidak ada, sombongnya tidak ada, dolimnya, syiriknya tidak ada, barulah dia tidak akan disentuh api neraka. Jangan merasa ada orang menusuhi di sebesar darah, jangan hanya merasa itu maksud saya. Kalau boleh tahu dulu Ustaz siapa ini yang membagikan ini? Ustaz Iwan. Bukan yang ceramahnya, yang ceramahnya kan ini kayak guru saya nih. Rencananya ceramah saya itu. Oh gitu. Ya harus dikoreksi dulu atau kalau gitu ya. Pak Yusuf terus lari di dia penonton diundang ceramah. Baik. Ya jadi begitu Pak. Jadi harus digabung berdasarkan lanjutan hadisnya juga udah jelas. Kalau kamu punya kesombongan, kalau kamu sebesar bisnis darah nggak akan masuk surga. Maksudnya nggak akan masuk surga dulu. Sebelum apa? Sebelum dibersihkan. Nah, gitu. Udah mau saliran, oke, sombong kecuali sombongnya sampai kafir. Gitu. Kalau sombongnya sampai kafir baru dia kekal di neraka. Nah, gitu. Maksud pengertian dua hadis tadi harus digabung ya. Cukup? Cukup ya. Bisa dilanjutkan di tempat sarapan, insya Allah. Demikian ya di bulan Zulqa'dah ini kita mohon kepada Allah agar Allah makin meneguhkan keimanan kita dan kita berbahagia bahwa Allah Ta'ala telah menjelaskan 12 bulan ini ada 4 bulan haram, bahkan itu sudah ditetapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Bahkan penciptaan langit dan bumi itu pun sangat tepat diuraikan dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian kita bahagia, kita diberi keimanan. Lalu kalau kita sudah mengenal Al-Quran lalu masih kafir, maka kita akan juga mendapat siksaan yang lebih berat dari orang lain. Itu yang harus kita takuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nasta'hinuka wa nastaghfiruka wa natubu ilaika wa sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lanjutan informasi dari Pak Sudiono untuk pemeriksaan mata sudah siap, silakan sambil sarapan bersama. Setelah itu bisa melakukan pemeriksaan mata. Terima kasih. Waalaikumsalam.